Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kami segala berkat dan kasih karunia, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami, dan pada saat ini pun kami telah masuk di hari yang baru di awal bulan Februari ini, dengan dapat melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti
dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Harian HKBP pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2025, diambil dari dalam bahasa Batak Psalmen 84 ayat 5. Martua ma'aka namangingani bagasmu, saihodo pujion nasida. Dalam bahasa Indonesia, Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan adalah sesuatu yang diinginkan semua orang. Kebahagiaan sering menjadi motif yang mendorong orang untuk bekerja lebih keras, belajar lebih giat, mencari uang lebih banyak, dan sebagainya. Tentu tidak ada yang salah dari keinginan untuk mencari kebahagiaan. Namun yang menjadi masalah adalah ketika fokus kehidupan kita semata-mata hanya mencari kebahagiaan yang sifatnya duniawi. Seharusnya yang kita kejar adalah kebahagiaan sejati yang tidak akan pernah layu dan tidak tergantikan, yaitu kebahagiaan yang kita raih ketika kita memahami firman Tuhan dengan benar dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita menjalani hidup ini sesuai dengan rencana dan kebenaran Tuhan. Pada renungan harian kita saat ini, yaitu ayat 5, semua orang yang diam di rumah Tuhan memiliki kebahagiaan. Mereka itu adalah para imam dan penyanyi. Mereka disebut bahagia karena mereka dapat terus-menerus memuji Tuhan. Kerinduan terdalam pemazmur adalah ia ingin ambil bagian dalam tugas tersebut. Untuk dapat meraih kebahagiaan yang harus kita lakukan adalah, pertama, tidak terbawa oleh keadaan atau situasi. Nanti dapat dibaca dalam Mazmur 84 ayat 6-7. Orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan dalam rencana Tuhan memiliki kebahagiaan yang berbeda dengan kebahagiaan standar dunia. Sementara dunia berkata bahwa kita bahagia jika kaya atau yang kita mau terkabulkan. Firman Tuhan jelas berkata bahwa kebahagiaan sejati manusia adalah ketika anak-anak Tuhan bersandar kepada Tuhan. Ketika melewati lembah kesedihan, justru anak-anak Tuhan tetap dapat bersuka cita karena Allah menyertai. Kekuatan dan hadirat Allah lah yang membuat anak-anak Tuhan dapat melewati setiap tantangan hidup ini dengan sukacita. Yang kedua, mengisi keseharian dengan hadirat Tuhan, atau bisa dibaca nanti dalam Mazmur 84 ayat 1. Yang disebut di situ Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Perhatikanlah para pahlawan iman dalam Alkitab. Abraham, Musa, Daud, Petrus, Paulus, dan yang lainnya. Mereka semua memiliki ciri yang sama, yaitu senantiasa menjalankan keseharian hidup mereka di dalam hadirat Tuhan. Mereka mengisi hidup mereka dengan suasana ilahi, yaitu melibatkan Tuhan dalam aspek hidup mereka. Tidak henti-hentinya bercakap atau berdoa dengannya dan hidup dalam seluruh kepenuhan Allah. Tuhan hidup di dalam diri mereka, dan mereka pun tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kita pun seharusnya demikian. Isilah hidup kita dengan hadiratnya. Jangan berhenti atau bosan berdoa. Terus merenungkan firman-Nya, pujian, dan penyembahan. Maka apabila sesuatu yang terjadi mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tidak akan sedih atau kecewa, karena kita telah melibatkan Tuhan di dalamnya.
Dan kita tahu bahwa Allah akan selalu memberikan apa yang terbaik dalam hidup kita. Anda ingin berbahagia? Maka lihatlah dalam Mazmur 84 ayat 13 berkata, "Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu." Untuk itu, marilah kita senantiasa memuji nama Tuhan dalam susah maupun dalam senang. Segenap pelayanan dan persekutuan kita yang berbuah dapat menjadi berkat bagi sesama, turut menjadi puji-pujian kepada Kristus, Sang Juru Selamat kita. Segenap penyembahan kepadanya yang kita sampaikan dengan hati tulus serta kerendahan hati dapat memberikan kebahagiaan dan damai sejahtera bagi kehidupan kita secara menyeluruh. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Hidup dan tinggal di rumah-Mu adalah suatu pelayanan yang terbaik bagi kami yang kami rindukan. Kuatkan kami agar kami dapat menghidupi firman-Mu di setiap hari-hari kami sebagai tugas pelayanan kami, sehingga sukacita yang daripadamu diam di dalam diri kami. Dalam sukacita hidup kami ini juga kami berdoa untuk Inang Nababalu. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setia-Mu. Demikian juga keluarga dari jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang menghadirkan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripadamu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun mereka untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Dan demikian juga mereka bersama-sama dalam pergaulannya, mereka beraktivitas sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini merasa lemah, Tuhan kuatkan. Dan yang susah, sedih, Tuhan hiburkan. Demikian juga yang putus asa, Engkau berikan semangat baru. Dan yang terikat terbelenggu dosa, kiranya Tuhan lepaskan dan beri kemenangan. Serta yang sedang dalam masalah atau persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.